Bapak Gita Sinaga. Kita mau menunjukkan foto buat Gita Sinaga. Foto yang berikut ini. Ini Mama. Kamu kan sempat bercerita juga bahwa dari umur 3 bulan gitu ya. Iya. Sosok ayah itu maksudnya dalam kehidupan kamu tuh adanya memang ibu. Ibu gitu. Dan kamu bilang sosok ibu kamu tuh adalah ibu yang kuat dan ibu tuh nggak menikah lagi. Enggak. Gitu ya. Apa sih kamu melihat sosok ibu dalam kehidupan kamu tuh perannya buat kamu? Mungkin dengan kondisi papa aku kan meninggal tuh pernah cerita ya, mungkin baru-baru ini makanya ditanyain hal itu. Waktu aku bayi 3 bulan, mamiku kan gak married lagi sampai sekarang gitu ya. Jadi ngelihat perempuan itu, point of view aku jadi kayak perempuan tuh memang super power gitu, kuat gitu. Artinya ketika dalam kondisi hal yang maksudnya kayak kadang kan orang mikir besarin anak tanpa suami itu kan adalah hal yang berat. Tapi aku juga bukan hanya melihat mama kalau nggak sedikit gitu wanita yang mampu ngelakuin itu. Jadi kayak perempuan itu super power gitu loh buat aku, di mata aku. Iya, point of view. Tapi kamu nggak pernah lihat misalnya ya pasti kan ada ya masa-masa kan ada yang susah juga gitu. Kamu pernah lihat nggak sih mama tuh dalam keadaan yang kayak mikir sendiri atau lagi sulit gitu? Kalau mungkin kesulitan finansial enggak, tapi namanya perempuan kan ini ya pasti ada capeknya kan. Mamanya kan kerja dulu kan, kerja kantoran apa segala macam, mungkin punya anak terus single parent itu kan nggak mudah pulang. Aku harus nanyain ini itu PR bawel apa. Tapi yang justru berkesan tuh waktu aku mulai remaja Kak. Jadi my mom itu masih menstruasi, aku menstruasi itu tanggalnya. Itu aku inget deh. Ada momen dimana kalau nggak salah mungkin tanggal kita mirip, jadi kita kayak sensi-sensian gitu loh. Karena kan dulunya sama-sama perempuan, tapi di sini kayak memahami bahwa ya nggak semudah itu misalnya ngejalanin jadi single parent, dan pasti secara emosi tuh naik turun tapi nggak pernah ada impact yang terlalu gimana gitu. Enggak sih, cukup memang udah di momennya punya anak kali ya. Jadi mami aku tuh punya aku umur 30 kayaknya, jadi cukup mature untuk itu. Kamu nggak pernah nanya ke mama kenapa sih nggak nikah lagi gitu? Pernah nggak? Kayaknya nggak spesifik nanya gitu, cuma pernah deket kayaknya waktu aku SD mau SMP, tapi mungkin emang gak cocok aja sih. Jadi pertimbangannya mungkin lebih banyak karena ada aku gitu kali ya, sehingga akhirnya nggak pernah sampai menikah. Terus kalau mama sendiri, ini anak perempuan ya kan pasti banyak tuh nasihatnya, termasuk soal pasangan gitu. Apa yang menjadi highlight mama gitu soal pasangan? Yang jadi highlight sebenarnya kalau seagama kayak hampir semua orang tua ya. Tapi mami aku tuh selalu bilang mengutamakan kebahagiaan anaknya. Jadi jangan buru-buru menikah hanya karena ini gue udah harus married gitu. Tapi ternyata tidak lebih bahagia dari sebelum sendiri gitu loh. Lebih menekankan ke situ sih. Jadi artinya nggak ada yang harus dipaksakan untuk pernikahan itu harus tahun ini, tapi pastikan bertemu orang yang benar-benar kita ngerasa memang cocok dan ingin bersama gitu. Ingin bersama ya, bukan karena sudah umurnya harus menikah. Nggak pernah ada itu sih. Oke, yang berikut kita tunjukkan foto selanjutnya. Nah, ini aku. Ini kamu waktu kecil gitu ya. Ini kamu di usia sekarang dan kamu kan sempat sharing juga kamu mengalami panic attack gitu ya. Hal yang berat yang harus kamu lalui juga gitu. Kalau kamu lihat masa kecil ini kan masa kayak ya pikirannya kan lagi seneng ya, masih main, apalah segala macam. Tidak sekompleks ketika kita sudah menjadi dewasa. Apa yang kamu ingin sampaikan ke Gita Sinaga kecil ini? Apa ya? Anak ini dari dulu kan, aku tuh dari kecil tuh dibebaskan untuk terserah, boleh berpendapat, boleh apa. Memang agak pemberani, agak setengil gitu. Kalau perlu disampaikan ya mungkin jangan terlalu keras sama diri sendiri besarnya gitu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Iya. Kamu ngerasa kamu sempat sadari itu kok. Keras terhadap dalam hal apa misalnya? Berbagai hal ya, artinya kadang tidak mengutamakan kebahagiaan aku untuk hal-hal yang mungkin aku pikir gue lebih baik ngelakuin ini apa segala macam. Terus banyak hal ya, aku sering push diri aku to the limits gitu. To the limit. Sekarang masih? Itu kayaknya nggak, emang udah karakter ya. Jadi agak harus pelan-pelan tuh, harus ngerti. Makanya sering tuh aku nonton video kayak bener kita harus lebih sayang juga sama diri kita, harus lebih lembut sama diri kita kayak gitu tuh, itu kayaknya harus belajar juga. Apa biasanya kamu suka keras terhadap diri atau pernah nggak ingat terakhir gitu kamu keras? Kalau kamu melakukan apa tuh sehingga kamu nggak harusnya kayak gini? Banyak ya Kak. Kadang-kadang kan kita tahu ya, ini gue kayak nggak sanggup. Aku selalu enggak, loh selalu bisa kok.
Jadi dalam kondisi misalnya kita kan hidup pasti ada down-nya secara emosi apa segala macam, aku pasti nggak kasih waktu gitu loh untuk aku ngerasain itu gitu. Kalau bisa langsung udah everything's fine gitu. Harus ayo jalan yuk, bisa yuk gitu. Jadi gue kayak pernah tuh liat video ya, perempuan nangis, abis nangis pakai kacamata langsung happy like itu aku. Kayak gitu. Padahal kita harus kasih waktu itu. Bersedih itu nggak apa-apa. Apa-apa. Merasa lagi capek itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita si naga kecil. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Oke, baik. Kita nanti ngobrol lagi sama kita si naga. Berikut ada Opi Kumis. Kemarin sempat viral ya wawancaranya dia ketika dia bilang, beda ya kalau istri dikasih uang segitu sama ya kalau dia lagi ngasih ibu-ibu lewat di depan itu. Kayaknya ibu-ibu yang di depan itu dikasih 20.000 aja doanya bisa sampai 30 menit sendiri. Sementara istri kalau dikasih 20.000 ngambek ya panjang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Mohtar Lutfi atau Opi Kumis, aktor sekaligus komedian kelahiran 1960 yang mempopulerkan pantun masak air biar matang ini mengawali karir di dunia hiburan dengan membintangi sinetron Lorong Waktu tahun 1999. Pria yang pernah menjadi kuli bangunan, berdagang sandal, dan menjual ayam cemani palsu ini sudah 4 kali menikah, diantaranya dengan Susi pada 1982. Namun 3 tahun kemudian setelah Susi meninggal, menikah lagi dengan Hera yang berujung perceraian. Setelah bercerai dari Hera, Opi menikah dengan Siti dan 7 tahun kemudian menikah lagi dengan Ayu yang 38 tahun lebih muda. Pria yang mengaku nyalik bermodal 25 juta hasil menjual burung peliharaannya, namun tidak lolos ini dikritik netizen karena dalam podcastnya Mei lalu membandingkan istrinya dengan pengemis yang diberi uang 20.000 langsung mendoakan sampai 15 menit, sedangkan istrinya yang diberi uang lebih malah bertanya kok hanya segini. Bagaimana sosok istri pertama Opi Kumis yang sudah meninggal dunia? Dan apa tanggapannya terhadap komentar netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang bersama Bang Opi Kumis. Nah, kita mau nanya nih. Boleh. Lagi viral nih. Benar. Cuplikan wawancaranya berikut ini.